Selamat sore jemaat yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada semua warga jemaat dan para tamu yang beribadah di GKJ Blulor. Ibadah Minggu tanggal 18 Juni 2023 menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema ibadah Tangguh Menjalani Panggilan dan Perutusan yang akan dilayani oleh Pendeta Veronica Ayu Sirgar, SSI Teol dari GKJ Kaliwungu. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 371, bait 1 dan 2. Aku rindu Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu sore ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup kita sering merasa gagal. Kita merasa hidup kita hancur, tetapi sesungguhnya rancangan Tuhan tetap berjalan dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam nats pembuka dari Efesus 6 ayat 13 yang demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, hukum kasih dari Tuhan sebagaimana yang terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga yang ke-40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita pujikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 361, bait 1, 2, dan 4. Di salibmu ku sujud. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa kepada setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa-dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 1 hingga yang kedua yang demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Salam Damai sambil posisi kita tetap berdiri di tempat, sambil mengatupkan kedua tangan kita, sambil menengok ke kanan dan ke kiri maupun ke belakang sebagai salam kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Memuji Tuhan lagi, nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 429 bait 1 dan 3. Masih banyak orang berjalan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Syukur kepadamu ya Bapa, karena di tengah sekian banyak aktivitas kami sepanjang minggu ini, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk datang di rumah ibadah ini, memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar lagi kami boleh mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan.
Bapa, sungguh ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kiranya Bapa, anugerah-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia di dalam kehidupan kami, melainkan setiap firman yang tertabur boleh Tuhan meteraikan dalam kehidupan setiap umat-Mu, secara khusus jemaat Tuhan GKJ Bululor Semarang. Kami juga mohon hikmat daripada Tuhan untuk menutup bungkus hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang nampak dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan hanyalah kuasa dan kasih karunia Tuhan atas kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk sanak keluarga kami yang pada hari ini atau pada hari-hari yang lalu tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam peribadatan-peribadatan seperti ini. Kiranya kebaikan dan kasih setia Tuhan juga boleh menghampiri hidup mereka, sehingga firman-Mu senantiasa sampai mengetuk, menguatkan, dan membebaskan setiap kehidupan kami orang percaya. Di dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mau naikkan syukur dan permohonan kami ini. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 15. Dan Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan diberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya,
Aku tidak tertawa sebab dia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Dilanjutkan yang Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7. Iska lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, tetapi orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi mari kita tanggapi dengan membaca Mazmur 11 ayat 1 dan 2 dan disambung ayat 12 sampai dengan 19. Dibaca secara litoni atau bersaut-sautan. Saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Mazmur 116 dengan tema terluput dari belenggu maut. Ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan. Sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku. Kita lanjutkan ayat yang 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan mengangkat piala keselamatan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Akan membayar nazarku kepada Tuhan. Di pelataran rumah Tuhan. Terima kasih. Untuk bacaan kedua diambil dari Roma 5
ayat 1 sampai dengan 8. Demikian hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai Injil Matius 10 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 9 ayat 35 hingga yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru versi yang kedua, terbitan LAI tahun 2023. Matius pasal 9 ayat 35 hingga 10 ayatnya yang ke-23. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka,
Janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan nafkahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam damaimu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia telah datang. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Selamat sore. Ngantuk? Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu yang lalu sebagai orang percaya tentu kita pernah mendengar adanya istilah Tritugas Panggilan Gereja. Apa itu? Biasanya yang sepuh-sepuh ingat nih. Apa? Bersaksi, apalagi bersekutu, melayani. Ya, nanti ikut katekisasi lagi. Ya, bersaksi, bersekutu, melayani itu menjadi tritugas panggilan gereja sejak berabad-abad tahun lamanya. Tetapi
Sinode GKJ kita kurang lebih sekitar tahun 2005 hingga 2015 yang lalu merumuskan di dalam tata gereja dan tata laksana kita yang baru bahwa tritugas panggilan gereja itu kini melebur menjadi dwitugas panggilan gereja. Tidak lagi bersaksi, bersekutu, melayani, tetapi hanya 2 tugas panggilan bergereja. Ada yang tahu? Sansoyo meneh. Bersekutu dan bersaksi. Bersaksi dan bersekutu. Di dalam tata gereja tata laksana kita yang terbaru 2015, hal itu ada di dalam bab 3, pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-8. Bersaksi dirumuskan di dalam tata gereja kita dengan suatu kalimat pemberitaan karya keselamatan Allah. Caranya melalui perkataan kita, perbuatan kita setiap harinya sebagai gereja. Lalu bersekutu dirumuskan di dalam pasal yang ke-8 dengan kalimat pemeliharaan karya keselamatan Allah. Wujudnya ibadah, PA, PD, sakramen, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita melakukan ibadah minggu seperti ini, kita sedang melakukan persekutuan, bersekutu, ya, di mana kita menerima kesaksian iman dan sudah menjadi orang percaya. Lantas setelah menerima pemberitaan itu, kita dipelihara imannya. Mungkin ada di antara kita yang kemudian bertanya, lalu melayaninya di mana ya? Apakah kemudian Sinode GKJ kita tidak menganggap lagi melayani itu sebagai tugas panggilan hidup bergereja? Betul. Melayani bukan lagi menjadi tugas panggilan gereja. Karena kalau tugas digarap ya syukur, ora ya wis. Digarap dapat nilai bagus, kalau yang mengerjakannya itu tenanan mempeng nganti sewengi semalam suntuk ya, sehingga kemudian mendapatkan nilai yang bagus. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Siapa yang mau merdi kita? Siapa sih yang mau memanggil kita kalau kita tidak mau melayani? Tidak ada. Ditaros juga jawabannya mangke mawon. Tidak apa-apa. Tidak ada yang akan menegur kita kalau kita tidak mau melayani. Sehingga kemudian Sinode GKJ kita, para teolognya ketika merumuskan tata gereja dan tata laksana yang terbaru, menjadikan pelayanan itu sebagai nafas hidup orang percaya dalam kehidupan bergereja selain doa. Sehingga kalau melayani itu menjadi bagian hidup dalam bergereja, menjadi nafas hidup bergereja, ketika sebuah gereja tidak lagi atau mengesampingkan pelayanan dalam kehidupan bergereja, maka bisa dikatakan gereja itu zong, mati, karena tidak ada nafas yang dihidupinya. Sehingga seharusnya melayani itu tidak lagi menjadi hal yang dipisahkan dalam kehidupan bergereja, bisa dilakukan atau tidak, tetapi menjadi bagian, unity, kesatuan dari kehidupan bergereja itu sendiri. Dan para teolog kita bisa merumuskan demikian berdasarkan pada satu pemahaman teologi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus turun ke dunia ini hanya dengan satu tujuan, yaitu apa? Melayani seluruh ciptaan. Ya, tanpa pelayanannya, tanpa Tuhan Yesus mau turun melayani sebagai manusia dalam diri Yesus di dalam dunia ini, tidak akan ada pengorbanan dalam diri Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus turun ke dunia, mau menjadi manusia, didasarkan pada hatinya yang senantiasa mau melayani dan penuh kasih kepada seluruh ciptaannya. Itulah mengapa dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 tadi, bahwa meskipun Tuhan Yesus berada di kota dan dia berada di desa, dia senantiasa melakukan pelayanannya. Injil
Injil kerajaan Allah yang Tuhan Yesus beritakan, itu tidak hanya dia beritakan dari atas mimbar, khotbah, atau hanya sekedar berbicara. Tetapi selalu Injil kerajaan Allah itu Tuhan Yesus hadirkan dalam bentuk wujud pelayanan nyata. Sehingga ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang-orang yang dibebaskan, ada orang-orang yang memperoleh kehidupan yang baru, dan itulah yang dinamakan Injil kerajaan Allah, kabar sukacita, pawartos kabingahan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika di dalam Injil Matius 9 dikatakan, ketika Tuhan Yesus melayani, banyak sekali dilihatnya orang-orang Israel pada saat itu merasakan sakit, merasakan kelelahan yang sangat, merasakan kelemahan di dalam dirinya. Tuhan Yesus cepat-cepat memanggil murid-muridnya. Orang-orang yang ada di hadapan Tuhan Yesus tidak hanya lelah secara fisik. Mereka habis bekerja pagi, siang, malam, kemudian sorenya mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di gereja seperti kita saat ini. Tidak. Tetapi orang-orang itu perlu kita pahami sebagai orang-orang yang juga memiliki kelelahan secara psikis. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tokoh pemimpin spiritualitas, tokoh-tokoh agama yang bisa membimbing, menuntun mereka benar-benar ke jalan Allah. Bagaimana mungkin para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mereka yang paham betul-betul tentang kitab suci, justru seringkali memutarbalikkan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus memahami dan berjalan menuju kepada Allah. Di sisi yang lain, kita tahu bahwa di Yerusalem pada saat itu, bangsa Israel, mereka bukanlah bangsa yang merdeka. Mereka adalah bangsa yang berada di bawah pemerintahan Romawi. Mereka bekerja pagi, siang, malam, tetapi tidak seberapa penghasilan yang mereka dapatkan. Harus mereka setorkan kepada para pemungut cukai, yang tidak lain adalah saudara keluarga mereka seras sendiri. Belum lagi juga harus mereka setorkan kepada pemerintah Roma dan seterusnya. Tentu mereka juga mengalami kelelahan secara ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus katakan tidak ada yang ngopeni. Bahasa Jawanya di Alkitab terjemahan bahasa Jawa dikatakan keleleran. Mereka benar-benar keleleran. Seperti mendo wedus yang tidak punya pangon. Seperti para domba yang tidak punya gembala. Sehingga Tuhan Yesus berdasarkan kasih setianya yang didasarkan untuk melayani umat manusia di dunia ini, segera dia memanggil para muridnya untuk ngopeni, untuk melayani orang-orang yang lelah dalam kehidupan mereka itu. Bisa saja pada saat itu Tuhan Yesus melakukan karyanya yang luar biasa dan tidak perlu melibatkan para muridnya untuk melayani orang banyak. Tetapi kembali pada apa yang saya sampaikan di depan, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk melayani seluruh ciptaan. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhannya orang Israel, orang Yehuda, orang-orang yang ada di Yerusalem. Tetapi dia adalah Allah yang membebaskan seluruh ciptaan dari segala macam belenggu, hal-hal yang membebat kehidupan manusia. Sehingga itulah tujuannya dia memanggil para murid, agar berita Injil kerajaan Allah itu tidak hanya terbatas di Yerusalem dan sekelilingnya, tetapi juga hingga ke seluruh penjuru dunia. Ketika Tuhan Yesus memanggil para murid, Tuhan Yesus tahu betul bahwa para murid akan menghadapi berbagai macam halangan, cobaan, rintangan, seperti kerasakti ketika mencari kitab suci, ya.
Halangan, cobaan, rintangan Tuhan Yesus jelaskan di dalam pasal yang ke-10 begitu banyak. Banyak orang-orang yang akan menolak dan menyingkirkan kalian. Memang tugas yang Tuhan Yesus berikan adalah untuk melayani orang-orang yang lelah. Tuhan Yesus memanggil dan mengutus para murid untuk melayani mereka yang lelah. Tetapi perlu kita ketahui, tidak semua orang yang lelah itu mau dilayani. Ketika saya kuliah, dosen khotbah saya, mata kuliah homiletika, itu mengingatkan, besok kalian kalau sudah jadi pendeta, jadi seorang pengkhotbah dimanapun kalian berada, jangan pernah beranggapan bahwa orang yang kalian khotbahi itu akan menerima dengan sukacita pemberitaan firman Tuhan yang kalian sampaikan. Kalau sekali khotbah terus semuanya haleluya puji Tuhan dan pulang dilakukan, semua gereja akan penuh. Tapi gereja-gereja banyak yang komplang. Itu karena ketika para pengkhotbah memberitakan firman Tuhan, salah satunya ada yang puji Tuhan, iya haleluya, pulang pokoknya kita bertekad. Tetapi ada juga yang alah jarkoni we kok. Ya, ada juga yang mengatakan kayak kan bocah wingi sore dan banyak lainnya. Padahal yang bersangkutan benar-benar sebenarnya membutuhkan kebebasan, pelepasan dari Allah yang sedang diwartakan oleh para pengkhotbah itu melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi pada kenyataannya sepanjang abad Tuhan Yesus tahu akan hal ini. Dan dosen saya juga memahami betul firman Tuhan ini. Sehingga dia sudah berpesan kepada para mahasiswanya. Jangan pernah ketika berkhotbah di mimbar, itu kemudian beranggapan semua yang mendengarkan khotbahmu ki seneng terus balik engko nglakoni. Nek ngono kabeh gereja kebak, semua gereja penuh. Tuhan Yesus tahu betul betapa sulitnya membebaskan dan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang meskipun mereka adalah orang yang lelah. Bulan kemarin saya katakan haus itu minum air di sini. Tetapi tidak semua kok mau minum air. Ya, ada yang haus pengennya tidur ya, ada. Ada yang kalau haus pengennya ngelangin jegur kolam juga ada. Macam-macam, tidak semua orang mau menerima air yang seharusnya menjadi pelepas dahaga. Sehingga Tuhan Yesus memberikan bekal kuasanya sendiri. Allah yang maha kuasa, Allah yang sama yang pernah memberikan mukjizatnya kepada Abraham, Sarah dan para keturunannya. Dia juga yang memberikan kuasa kepada para murid untuk senantiasa tangguh menjalani panggilan dan perutusannya. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita paling tidak pertama, kita punya Allah yang kehadirannya di dunia ini itu adalah untuk melayani kita yang berdosa. Bacaan kedua dalam surat tadi Roma dikatakan bahwa Dia melayani kita dalam kondisi kita berdosa. Luar biasa enggak? Luar biasa. Dan itulah kabar kabingahannya. Itulah yang disebut dengan Injil Kerajaan Allah. Orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi banyak juga yang lupa akan hal ini. Bahwa kita itu punya Allah yang tujuan kehadirannya, kedatangannya ke dunia ini, itu untuk melayani setiap manusia. Kalau dunia ini memiliki sistem pola kehidupan, di mana orang-orang yang rendah itu yang melayani orang-orang yang ada di atasnya atau orang-orang yang lebih tinggi. Itu adalah pola kehidupan di dunia. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Sehingga itulah mengapa para muridnya, para majelis, komisi, panitia, tim atau apapun itu yang dipanggil di dalam
pelayanan di gereja, pendeta sekalipun, adalah dia yang justru kedatangannya untuk melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan dibalik. Karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Kadang kan kita gagah-gagahan ya, aku ini melayani Tuhan kok. Ndak yao gitu. Saya pertama kali ketika dipanggil menjadi pendeta, saya menanyakan kepada diri saya sendiri, memangnya kamu jadi pendeta tuh mau apa? Namanya itu didaskalos, bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, itu seperti itu. Kemudian diri saya juga menjawab, ya kan kamu melayani Tuhan. Diri saya menjawab lagi, gua yamen, Gusti kok mbok layani, ya. Gaya, kadang kita gaya, sehingga membuat kita lupa bahwa kehadiran Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus di dunia ini itu adalah untuk melayani. Pelayanan adalah nafas kehidupan gereja. Jika Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk melayani setiap manusia, setiap ciptaannya, maka kita juga dipanggil untuk melayani. Berita sukacita ini seharusnya juga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Manusia boleh tidak melayani kita. Manusia boleh tidak meresnani, mengasihi, melasi hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, orang tuaku enggak sayang, tidak mengasihi, tidak mau mengerti kondisiku. Anak-anakku juga demikian. Tapi pertanyaannya, mengapa kita bergantung kepada manusia? Kita punya Allah, kita punya Yesus yang senantiasa setia hadir ke dunia ini. Jika orang-orang lain mau menerima keberadaan kita yang baik, maka di dalam surat Roma tadi dikatakan, Tuhan Yesus menerima kita dalam kondisi keberdosaan kita. Anak kami masih usia 4 tahun, putri, tapi sejak kecil selalu saya ajarkan, namanya anak kecil, kalau main sama temennya terus tiba-tiba temennya enggak mau, pasti dia lari tik-tik-tik laporan sama mamahnya, Mami itu enggak mau main sama aku. Saya akan menjawab, tidak usah sedih, jangan sedih. Karena apa? Hapu punya Tuhan Yesus, Hapu punya mama, punya papa. 3 hal itu yang selalu saya tekankan kepada mereka, sehingga harapannya ketika dia bertumbuh menjadi anak yang dewasa nanti, dia tahu kemana dia akan lari saat dunia ini tidak bisa memberikan jawaban dalam kehidupan dia. Bukan kepada dunia, bukan kepada manusia yang bisa mengecewakan hidupnya, tapi kepada Yesus. Dan seharusnya demikian setiap orang percaya. Hanya saja kadang kita lupa. Sore ini diingatkan lagi. Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa mau jadi tempat di mana kita bisa lari, berada di dalam pelukannya. Karena memang pelayanan adalah nafas kehidupan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saya katakan tadi, jika pelayanan itu menjadi nafas kehidupan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sehingga bisa memberikan kelegaan kepada setiap kita yang merasa lelah dalam hidupnya, maka sudah seharusnya kehadiran gereja itu juga demikian. Gereja itu harus menjadi tempat berpulang yang paling nyaman saat orang-orang di dalamnya merasakan kelelahan. Kemana kalau kita lelah? Cari jawaban di Google, di gereja, atau di mana? Saya ajarkan kepada jemaat kami, gereja akan buka 24 jam. Sujud di altarnya saat kita lelah. Jangan pernah menghindari persekutuan-persekutuan, ibadah-ibadah saat kita punya masalah. Itu cara berpikir lama yang harus kita tinggalkan. Semakin banyak masalah, semakin sergap ke gereja. Dan sebaliknya, gereja juga harus mampu menjadi ruang yang terbuka bagi kehidupan orang-orang yang merasa lelah. Jika 2000 tahun yang lalu,
Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menjadi para pelayan-pelayan orang-orang yang merasa lelah. Maka hal yang sama juga Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita dipanggil dan diutus untuk memberikan kelegaan kepada mereka yang lelah. Banyak orang-orang yang merasa lelah di sekitar kita. Bulan September nanti, puji Tuhan, saya akan melanjutkan studi S2 psikologi di UKSW Salatiga. Saya nyicil-nyicil baca buku-buku psikologi, ben ora ketok budune banget-banget ya. Nah, ketika saya membaca salah satu buku psikologi, di situ ada hal baru yang boleh memperkaya diri saya untuk melayani jemaat Tuhan. Bahwa ternyata orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan sehari-hari, para penjahat-penjahat, orang-orang yang didakwa berlaku jahat, itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak baik-baik saja secara psikologis. Psikologis mereka lelah, sayah, benar-benar lungkrah. Ada hal-hal yang tidak mampu mereka ungkapkan. Tidak seperti saya mungkin yang sebagai pendeta sitik-sitik diungkap ke sambat kepada jemaat, kepada majelis, tidak. Mereka tidak bisa mewujudkannya. Sehingga kemudian menjadilah satu pola kehidupan yang jahat. Itu adalah rentetan secara psikologisnya. Sehingga kalau ada orang yang berlaku jahat kepada kita, nindakaken piawon, ojo malah disengiti, bukan malah diserii terus sesuk titeni, ora tak kei kepercayaan lagi di gereja untuk melayani. Bukan seperti itu. Lakukan pendekatan mengapa dia melakukan kejahatan dalam hidup mereka. Mereka lelah. Banyak orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Maka ini menjadi tanda bahwa banyak pula orang-orang yang melakukan atau merasakan kelelahan yang tidak mampu mereka ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin saya rapat panitia sidang sinode, kebetulan saya si ibadah panitia sidang sinode tahun ini. Dan di situ saya bertemu dengan Pak Pendeta Seti Kerapia, kemudian beliau ngalem, Mbak, saiki kok tambah langsing, ngoten nggih. Itu ngapusi ketoke. Terus yang kedua dia lanjutkan, wes langsing, saiki tambah nom wae, ngoten nggih. Niku yo nggih ngapusi. Nanging cobi Ibu Bapak saha para sederek, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang-orang di sekitar kita yang ada di kanan kiri kita, noleh sebentar. Kenal ndak? Tambah tua apa tambah muda? Kalau tambah tua, bisa-bisa mereka juga merasakan lelah. Kelelahan yang tidak bisa terungkapkan. Syukur-syukur ora dadi wong jahat, mboten dados tiyang kang awon. Lah nek pendetane Kaliwungu tambah nom berarti tambah ora sayah ya, tugasnya sidik ngoten makanya tambah nom, tidak seperti itu. Tetapi Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah, berita kabar kabingahan itu tidak hanya berbicara soal nanti yang akan kita terima kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya. Tetapi firman Tuhan di dalam Injil Matius mengatakan, beritakanlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan memang ada di sini dan saat ini. Kerajaan Allah juga berbicara tentang kondisi manusia yang saat ini boleh merasakan kelegaan, kebebasan, kelegaan dari rasa hidup yang menjerat selama ini yang membuat mereka lelah. Dan itu bisa diwujudkan kalau ada yang mau dipanggil dan diutus seperti para murid pada saat itu. Dan yang terakhir, ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengutus kita, mengingatkan kita pada sore hari ini, Tuhan Yesus itu tahu
bahwa panggilannya itu tidak mudah. Perutusannya juga tidak gampang. Sama seperti korek yang saya hidupkan ini. Ketika pertama kali kita dipanggil Tuhan, entah itu melalui tanda baptis, sidi, dipanggil menjadi tim panitia, majelis, komisi, pendeta, kita akan menjawabnya dengan makantar-kantar. Gimana jawabnya? Ya, dengan segenap hati. Semangat banget. Cuma 3 suku kata yang diapalke. Okay. Ya, dengan segenap hati. Makantar-kantar. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa ternyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan pelayanan kita, panggilan dan perutusan kita, ada orang-orang sing maido, majelis kok rupane koyok ngono, pendeta kok nek khotbah rak cetha, komisi kok rak mbejaji, panitia kok rak ana udune, tidak ada wujudnya dalam kehidupan pelayanan. Ditambah lagi pulang sampai rumah cerita sama suami, istri, anak, keluarga. Bukannya mendukung malah bilang, sesok meneh rak sah pelayanan-pelayanan. Pindah gereja liyane wae po. Golek gereja liya wae po. Ditambah lagi berbagai macam stigma, pandangan, tekanan, aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat yang membuat kita akan berada dalam kondisi yang tadinya makantar-kantar tidak lagi bisa hidup, mati, hilang. Panene pancen kathah. Panenan kalau enggak cepat-cepat dipanen, kalau enggak busuk ya hilang, dicuri orang. Sehingga pada sore hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Pada saat kita kehilangan api pelayanan, panggilan dan perutusan kita yang tadinya makantar-kantar itu tadi, supaya kita bisa tetap tangguh, apa yang harus kita lakukan? Senantiasa dekat, caket, rumaket kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Kuasa. Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada Sarah untuk mengalami mukjizat dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada para murid untuk mengatasi segala macam pencobaan yang harus mereka hadapi. Tuhan Yesus yang sama juga akan memberikan kuasa kepada setiap kita agar kita bisa tetap tangguh menjalani panggilan dan perutusan. Masalahnya, kita pilih tetap terus berada di dalam kubangan ini atau kita mau keluar dan hidup senantiasa dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita dipanggil untuk masuk di dalam saat hening. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah kehidupan kami pada sore hari ini, Tuhan boleh menguatkan akan panggilan dan perutusan yang Tuhan berikan kepada kami. Berpuluh-puluh tahun yang lalu atau mungkin berbelas-belas tahun yang lalu Tuhan telah memanggil kami sebagai orang percaya. Pada saat hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami bahwa di tengah-tengah kondisi lelah kami punya Tuhan yang senantiasa mau hadir melayani kehidupan kami. Disitulah letak kekuatan kami ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami kuat, kami juga dipanggil untuk menjadi tempat mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kiranya Tuhan boleh kirimkan jiwa-jiwa yang senantiasa haus dan lapar kepada kami, kepada gereja-Mu, untuk bisa bersama-sama kami layani di dalam Tuhan. Sehingga Injil kerajaan Allah itu tidak hanya berhenti di rumah-rumah ibadah, tidak hanya berhenti di Yerusalem dan orang-orang Israel, tetapi hingga terjadi di seluruh penjuru dunia. Seluruh ciptaan-Mu mengenal dan tahu, bahkan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menerima kondisi keberdosaan kami. Bapa, kami menyadari bahwa ketika kami menerima panggilan dan perutusan daripada Tuhan, bukanlah hal yang mudah bagi kami. Banyak hal-hal di tengah-tengah kami menjalani hidup ini yang bisa membuat kami merasa lelah. Tidak jarang hal-hal tersebut justru datang dari orang-orang terdekat kami, orang-orang yang senantiasa kami kasihi dan kami doakan keberadaannya. Namun justru membawa kondisi kami semakin lelah setiap harinya. Bapa, ajarkanlah kepada kami untuk terus dekat denganmu, sujud di altar-Mu. Bukan lari dan pergi mencari hal-hal dunia ini sebagai jawaban dalam hidup kami, tetapi senantiasa boleh bertekun di dalam pelayanan Tuhan, boleh senantiasa bertekun di dalam doa-doa dan peribadatan kami. Karena biarlah Bapa kami Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan. Bapa yang baik, kami hanyalah hamba dan tidak terlepas dari segala dosa serta cedera manusiawi kami. Oleh karenanya kami pun mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga memampukan seluruh jemaat Tuhan GKJ Bululor untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami lanjut usia atau keterbatasan di dalam fisik mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Pratiwi, Ibu Deborah, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono, Ibu Surono, Ibu Kusairoh, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti, Ibu Sumarni, Ibu Atiyah, Ibu Sri Pangati, Bapak El Sugiono, Ibu Poniem, Ibu Sri Endah, Ibu RR Suwartiyah, Bapak Sumar, dan masih banyak lagi lainnya Bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tetapi kami percaya di balik setiap kelemahan-kelemahan fisik dan keterbatasan usia kami, Tuhan boleh senantiasa hadir, memberikan kelegaan dan kelepasan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit di tubuhnya pada saat ini,
Kami percayakan Tuhan kesembuhan dan pemulihannya, baik secara jasmani maupun rohaninya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga percayakan kehidupan bergerejamu. Kami berdoa bagi setiap komisi-komisi yang ada. Kami berdoa bagi para anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak kami yang pada saat ini berada di bangku sekolah dan menjalankan tes akhir semester mereka, anak-anak kami yang beranjak remaja dan pemuda, anak-anak kami yang berupaya mencari jati diri, pekerjaan, pasangan hidup, dan relasi-relasi dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi kaum warga dewasa kami, di dalam gumul juang mereka bertahan hidup, mencari rezeki, dan juga berhidup berumah tangga. Kiranya Bapa senantiasa boleh menyertai dan membimbing. Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam setiap rumah tangga jemaat Tuhan GKJ Bululor, sehingga Tuhan menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi setiap majelis, komisi-komisi, Bapak Pendeta beserta dengan keluarganya. Kiranya senantiasa Tuhan berikan kelegaan, kekuatan, sehingga boleh menggembalakan domba-domba kepunyaan Tuhan ini dengan baik adanya. Kami boleh merendahkan hati kami, hidup kami serendah-rendahnya, di mana ketika kami mau menjawab panggilan Tuhan di dalam hidup kami, kami juga mau siap menjadi sama seperti Tuhan kami, yang senantiasa siap sedia melayani orang-orang di sekitar kami, sebagai nafas hidup kehidupan kami bergereja. Jangan biarkan gerejamu ini mati ya Bapa, namun kiranya senantiasa Tuhan hadir, mengingatkan, membakar roh kasih mula-mula kami yang telah Tuhan materaikan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap jemaat Tuhan yang bergumul dengan pergumulan mereka pribadi, lepas pribadi. Kami percaya setiap tangis air mata dan lutut yang bertelut Tuhan akan perhatikan. Allah kami adalah Allah yang senantiasa peduli, Allah yang mau hadir dalam kehidupan manusia. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan tempat di mana gerejamu ini berada dan tempat di mana rumah kami tinggal. Kiranya Tuhan memberkati tetangga kanan kiri depan kami, sehingga senantiasa beroleh damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan kota Semarang dan bangsa kami Indonesia. Secara khusus di tengah-tengah menjelang tahun politik yang akan datang ini ya Bapa, berikanlah kepada kami bangsa Indonesia ini pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya bangsa kami ini masih ada di hati Tuhan. Bangsa kami ini masih menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Sehingga kiranya Tuhan jauhkanlah bangsa kami dari segala rancangan-rancangan yang jahat, orang-orang yang hendak menghancurkan dan memecah belah persatuan kami, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pendahulu kami. Kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus yang menjaga roh persatuan, kesatuan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bapa yang baik, doa kami yang jauh daripada sempurna dan penuh cacat celah ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami imani akan memberikan segala yang baik di dalam kehidupan kami menurut kehendak Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan pada ibadah sore hari ini. Sebagai nats pembimbing untuk mengaturkan persembahan diambil dari Mazmur 116 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengaturkan persembahan kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Bait pertama kita nyanyikan kantang kolekte diiringi musik saja, bait kedua dinyanyikan dengan berdiri. Bagi Yesus kuserahkan.
bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini untuk beribadah, memuji serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman sabda-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Veronica Ayu M. Siregar SSI Teol. Kiranya firman-Mu ini boleh menambah kekuatan iman percaya kami dan rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami serahkan Ibu Pendeta Veronica Ayu M. Siregar di dalam tangan-Mu, di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada, dan juga kiranya Tuhan berkati kesehatannya, kehidupan rumah tangganya di dalam damai sejahtera. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Kalau pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan, kemampuan, serta tanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah jemaat-Mu GKJ seluruhnya, saudara kami yang merawat gereja ini, kiranya Tuhan juga berkati di dalam kehidupan serta kesehatannya Tuhan, agar senantiasa setia untuk merawat rumah-Mu ini. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kami boleh pulang dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan keempat. Pada bait yang keempat, jemaat kami undang untuk berdiri. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipanggil dan diutus Tuhan untuk datang dan hidup di tengah-tengah dunia, melayani orang-orang di sekitar kita bukanlah hal yang mudah. Sehingga undurlah dari tempat ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.